Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya. Selamat datang di podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Untuk podcast kali ini mungkin kita kenalan diri dulu aja kali ya, biar lebih akrab. Jadi nama saya Hani dan rekan saya Sofia dan juga aku Intan. Jadi Intan ini kita culik ya. Ya, sebelum dia berangkat ke luar negeri, BTW dibawa oleh suaminya. Kita bawa dulu nih ke sini gitu. Gitu deh. Jadi Intan kita ambil dulu sebelum dia pergi. Iya. Pergi, nggak pergi sih. Nggak pergi sih. Melanjutkan hidupnya di Pergi tempat untuk lain. kembali sih. Iya, benar banget. Iya, kan supaya lebih akrab kali ya, kita kenalan dulu. Mungkin dari Intan dulu. Intan sebagai apa sih dalam 3 kata menggambarkan diri Intan? Oke. Sebagai Kalau aku mungkin sekarang sebagai guru, sebagai konselor, dan sebagai aktivis. Tapi karena baru-baru ini sudah nikah ya, jadi sebagai seorang istri juga. Gitu. banget. Alhani gimana? Kalau aku kalau 3 kata nih ya, sebagai istri, marketer, dan juga pencari cuan. Jadi itu penting banget pembisnis dan nih menabung dia. hidup ke Banget nih. depan. Kalau Betul. Sofi sendiri apa nih? Karena mungkin kalau kalau tata bahasa Arab ya, aku masih mufrad gitu ya, masih sendiri. Ya, mereka ini sudah menikah. Kita Jadi juga baru mungkin kok. kalau misalkan menggambarkan dalam 3 profesi, aku adalah seorang penulis, seorang konselor, dan aktivis. Kita karena masih mencoba sih untuk aware sama sosial, bukan hanya di internal aja gitu. Oke. BTW tadi aku 4 kata, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Karena emang menggambarkan gitu kan banyak kan. Oke. Ya bisa. Bener-bener. Persentif kayak gitu. Keren banget ya, perempuan-perempuan berdaya banget nih. Kayak bener-bener terjun ke dalam dunia Kamu sosial. juga kok. Ya, aku masih begini-gini aja gitu. Ini pembisnis nih, sobat keren. Ya masih belajar lah Belajar gitu. bisnis. Karena kita ya seperti Rasulullah kan juga berdagang ya. Iya, Kita tahu bisa dapat duit gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke topik nih, jadi di podcast kali ini tuh kita punya games. Oke. Jadi nanti di sini ada 3 pertanyaan. Nanti aku, Sofia, dan Intan harus ngambil dan harus jawab pertanyaannya. Tapi ini pertanyaannya nggak susah kok, nggak kayak ujian nasional. Jadi lebih santai aja lah gitu. Mungkin bisa Intan dulu. Oke. Apa nih kira-kira teman-teman? Ayo. Oke. Nih aku dapat pertanyaan, pernah nggak membandingkan diri dengan orang lain? Pernah tuh. Oke. Jujur pernah sih, pernah pasti. Karena kita kan hidup sekarang dengan media sosial yang cukup lekat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang aku pribadi sih, meskipun mungkin orang lain melihat aku udah lulus kuliah, kemudian dapat nilai yang lumayan baik gitu, terus aku juga udah punya kerja dan alhamdulillah udah punya suami gitu. Kayak orang mungkin ngelihatnya kayak enak-enak aja ya. Padahal aku juga pernah loh ngerasa aku belum cukup gitu ketika membandingkan diriku dengan teman-teman yang sekarang lagi S2 gitu. Jadi orang lain enak banget ya udah S2, aku belum S2. Aku sering banget bilang ke suami, aku gimana ya nanti pengen S2 gitu. Aku ngerasa belum cukup gitu. Mungkin orang-orang terdekatku tahu lah gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin aku lakukan karena aku membandingkan diriku dengan orang lain kan. Iya, Padahal kan kita punya tahu gitu ya, orang lain pun punya Kehidupannya penilaian. seperti apa? Iya, betul. Dan kadang kan kalau di medsos tuh yang ditampilin kan yang baik-baiknya aja ya, pencapaian-pencapaiannya aja. Nah, itu sih aku pernah banget membandingkan diriku. Entah itu mungkin sama Teh Sofi juga, sama Hani juga gitu. Kayak gitu sih. Oke, Hani. Aku ya. Apa ini? Oh ini. Pernah merasa insecure. Ini mah kayaknya pernah banget sih. Kayak dalam hidup adalah rasa insecure dan lain-lain. Apalagi kayak sukalah lihat di sosial media gitu ya. Kayaknya kok orang hebat ya. Mungkin yang tadi Intan bilang, orang udah S2 atau mungkin kayak orang punya karir yang bagus, orang punya kehidupan yang lebih berkecukupan dan lain-lain. Hal-hal itu ada sih, pernah insecure itu udah pasti sih dalam hidup mah. Aku pernah sih insecure tuh sering banget bahkan gitu. Coba Sofi. Oke. Apa nih kira-kira Teh Sofi? Apa nih? Nih teman-teman, ya nggak kebaca ya. Sayang nggak sih sama diri sendiri? Wah, ini dalam ini harus jujur sih.
Jujur kalau misalkan kata orang lain kan harus love yourself first gitu ya. Dan emang aku ngerasain aku sayang banget sama diri aku sendiri. Cuman gak nutup kemungkinan ketika kita menemukan masalah tertentu, kita kan kadang gak enakan sama orang dan akhirnya mengorbankan apa yang kita mau gitu. Itu kan istilahnya mengorbankan juga, kita gak sayang sama diri sendiri sebenarnya, tapi berusaha untuk tetap self love lah gitu di setiap hal-hal yang kita lalui gitu. Itu juga nyambung ke yang tadi membandingkan diri sama insecure. Itu self love itu maksudnya ada satu bentuk self acceptance ya. Jadi ini maksudnya episode ini juga membahas soal itu ya. Iya benar. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang self acceptance ya. Self acceptance Ya, itu apa sih, Tan? Oke. Ini kita langsung ngebahas self acceptance ya. Oke. Mungkin ini teman-teman penting banget nih bagi sobat keren di rumah untuk paham apa sih self acceptance. Mungkin untuk orang-orang yang basicnya bukan psikologi itu mungkin masih asing ya Teh ya. Apa sih juga sih? Apa sih self acceptance itu? Apa sih tujuannya? Kayak kita kan mungkin di sini nggak hanya ngobrol-ngobrol aja nih. Nah, kalau mengacu dari definisi APA itu adalah American Psychological Association atau APA Dictionary of Psychology itu mendefinisikan bahwa self acceptance berarti mengakui, menerima dan menghargai apapun pencapaian maupun keterbatasan diri kita gitu kan. Jadi bisa dibilang self acceptance ini adalah sebuah basic juga bagi mental health atau bagi kesehatan mental gitu Teh Sofi. Oh gitu, jadi kalau self acceptance itu lebih ke penerimaan diri ya? Betul. Jadi kayak kita menerima, kita berdamai dengan diri sendiri dan kekurangan-kekurangan kita. Ini tuh persis banget. Jadi waktu itu aku lihat ada salah satu kasus yang viral dari seorang selebgram lah. Jadi dia itu lagi nge-gym, terus dia ngeliat ada wanita yang pakai pakaian olahraga tapi wanita itu tuh tidak berbadan ideal lah istilahnya. Jadi kegendutan lah apalah gitu. Dan dia ngomong di sosial media, si selebgram ini bilang kalau cewek itu adalah polusi visual. Dan itu polusi visual. Wow. Mungkin ya sobat keren tahu lah, aku nggak usah sebut nama gitu ya. Nah, aku aja ngelihat berita itu, aku merasa kayak wah, aku sebagai perempuan jangan-jangan kalau aku berpakaian maksudnya kayak aku badannya kurang bagus atau apa juga bisa jadi diomongin loh sama orang gitu. Apalagi yang ada aku bilang tadi, ada sosial media yang kadang ngebuat kita tuh coba mungkin sobat keren mungkin sadar atau nggak sadar ya, kita ngeliat sosial media, ngelihat orang lebih keren, lebih apapun, kita tuh kadang merasa kalau hidup kita kurang, padahal sebenarnya hidup kita cukup gitu, bagi kita gitu. Jadi ya itu dia tadi sih, hal-hal yang kayak gitu sih, self acceptance. Karena itu adanya beauty standar ya kan, dari berbagai brand kecantikan. Kalau perempuan itu harus cantik, tinggi, langsing, putih. Sementara sifat-sifat dan yang lainnya itu dipinggirkan gitu. Karena jadi beauty standar di maksudnya di masyarakat dunia itulah gitu ya. Sudah membuat perempuan itu penilaiannya atau stereotipnya itu seperti itu harusnya gitu. Betul. Aku pernah denger nih, Sof, di Korea sendiri ya. Itu aku pernah denger ya sampai pernah kayak gini, cantik aja tuh nggak cukup, harus sempurna. Itu jadi kayak gitu. Padahal kan ibarat bunga tuh, bunga kan memiliki kecantikan masing-masing. Begitupun dengan perempuan. Kebayang nggak kalau misalkan yang didefinisikan cantik itu ya kayak gitu semua. Kita nggak ada ciri khasnya masing-masing dong. Dan lagi yang harus kita sadari, yang harus kita aware juga nih, kita tuh spesial bukan hanya apa yang terlihat dari luar saja, tapi dari dalam juga gitu. Benar-benar banget. Betul sih, itu makanya kita menamakan second kita kan rupawan ya. Jadi kalau dalam konteksnya rupawan itu bukan cuma cantik gitu. Jadi perempuan itu ya udah menawan, lebih mulia lah gitu. Lebih dari standar kecantikannya itu bukan hanya dilihat dari physically, tapi dari misalkan heart-nya, dari spiritualnya, attitude-nya dan lain sebagainya gitu. Nah tadi nyambung soal isu tadi ya, kasus itu. Sebenarnya di Indonesia sendiri masih sedih sih, maksudnya masih banyak yang namanya cyberbullying gitu. Jadi cyberbullying itu perundungan online atau misalkan adanya
online harassment, ancaman, atau enggak misalkan menyudutkan perempuan gitu, atau enggak gender lain ya. Dalam kasus ini tuh udah masuk ke dalam kasus namanya kekerasan berbasis gender online. Itu di Komnas Perempuan sendiri sudah ada lebih dari 1.800 kasus sepanjang tahun 2020 aja. Kebayang nggak sih belum tahun sebelumnya yang istilahnya belum selesai, dan itu pakar hukum pun istilahnya bingung gitu untuk menyikapi kekerasan online ini gitu ya. Jadi untuk ini sangat menyeramkan kalau kita nggak aware sama itu. Jadi beberapa kasus ini dibantunya dengan konseling dan terapi aja gitu loh. Itu bahkan baru yang ini ya, baru yang terdata ya. Betul. Mungkin aja ada yang nggak terdata. Aku juga baru dengar sih tentang kekerasan berbasis gender online ini. Karena sih. kan kalau perempuan itu memang lebih rentan terkena bullying dan kekerasan yang berbasis gender itu, karena saking menariknya perempuan seperti itu ya. Karena segala hal bisa dijadikan objek gitu, bukan cuma fisiknya. Bisa jadi misalnya tutur katanya, sikapnya, misalkan di sosial media dalam hanya satu postingan kita tuh udah menilai kok dia gini sih, kan udah ada penilaian seperti itu gitu ya. Betul. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada nggak sih nih sebenarnya kalau misalkan untuk menyikapi penerimaan diri gitu ya? Iya, sebenarnya gini sih, aku pernah baca dalam satu Al-Quran di surah Al-Luqman ayat 12. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Masya Allah. Aku ngebaca ayat ini dan aku pikir ternyata sebenarnya yang paling penting harus kita lakuin dulu tuh adalah untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya nggak sih, kadang kayak kita mungkin rasa insecure itu muncul karena kita tidak bersyukur. Padahal kayak aku pernah lihat ada salah satu selebgram, ada dua sih sebenarnya. Jadi dia itu ngasih lihat foto stretch marknya dia bekas lahiran. Kan istilahnya bagi perempuan punya tubuh mulus adalah idaman, tapi dia dengan bangganya dia memperlihatkan kalau itu adalah tanda dia sebagai seorang ibu. Bukti dia. Dan pernah ada juga yang bahas tentang selebgram gitu ya. Sekarang sih udah banyak sih sebenarnya public figure yang membahas tentang self acceptance, self love dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang paling penting sebelum kita ngeliat public figure, coba deh kita baca di Al-Quran itu lebih dalam sih. Aku juga pernah dengar nih dari tasawuf itu man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Oke, jadi siapa yang tahu dirinya sendiri maka dia akan lebih mengenal Tuhannya gitu. Jadi ingat nih apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baik itu secara fisik, kemudian mental, kemudian kekayaan dan sebagainya, itu sudah cukup sebetulnya bagi kita, bagi manusia. Tergantung kita nih cara menyikapinya. Kadang kan banyak loh orang yang mungkin menginginkan fisik kita saat ini, bagaimana coba orang-orang yang tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa berjalan, mungkin tidak bisa menggenggam sebagaimana kita menggenggam saat ini gitu. Allah kan menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, sekarang tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Dan yang paling penting ini sih, jangan terlalu melihat ke atas terus gitu. Jadi manfaatnya tuh bagus banget ya untuk mengenal diri. Betul. Dan kadang-kadang kita pun perlu melihat ke bawah. Betul. Bener sih, bersyukur, ikhlas juga ya. Dan sebenarnya ada prosesnya. Iya. Jadi kalau misalkan kan Harlock sendiri pernah bilang kalau misalkan self-assessment atau penerimaan diri itu suatu tingkat di mana individu itu mampu menerima semua karakteristik yang ada di dirinya. Nah itu tuh sebenarnya kita sebelum mengenal diri sendiri sebenarnya ada prosesnya kan. Kita sebagai individu yang istilahnya yang punya 3 variabel ya, yang punya fisik, mental, dan spiritual itu treatmentnya beda sendiri gitu. Kita mungkin Intan bisa dalam jalur misalkan hanya bercerita dengan orang gitu, terus Hani bisa dengan meditasi, terus aku bisa dengan misalkan nulis atau enggak dengan sholat, dengan pendekatan agama. Nah itu semua orang itu beda untuk prosesnya. Betul. Nah jadi ada prosesnya untuk mengenal diri sendiri itu ada namanya self insight dulu, memahami kita tuh siapa sih, profesi kita apa, porsi kita apa. Porsinya itu kayak misalkan kita bekerja mampu berapa jam, kita misalkan porsi rasa kita dalam berhubungan dengan orang lain tuh sampai mana. Kalau kita misalkan udah gak kuat udah gitu,
kita mengambil jarak. Jadi kita gitu punya dari time situ. management tapi dalam perasaan gitu ya. Ya ini namanya self concept sih. Jadi konsep diri. Kemudian udah gitu, udah kita insight ke diri sendiri, kita baru nemuin meaning of life gitu, perenungan atau hikmah lah. Dari situ kita muncul keputusan dan perubahan sikap. Nah udah kayak gitu ya udah, itu nggak terlepas sih dari dukungan sosial yang ini sih, keluarga atau enggak pasangan atau siapapun lah yang istilahnya jadi circle kamu gitu. Nah di Al-Quran juga ada yang janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Itu dalam surat Ali Imran ayat 139. Jadi emang bener manusia itu tinggi loh derajatnya dari makhluk lain gitu loh. Dan untuk sampai ke sana kita harus kenal diri dulu benar tadi sebelum kenal barulah kita baru bisa mengenal Tuhan gitu. Benar sih, benar yang tadi Intan bilang kalau kita mencintai diri sendiri pasti kita bisa mulai mencintai Tuhan kita juga gitu. Benar. Kebayang nggak kalau misalkan kita tidak menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain? Kita aja nggak tahu kita tuh siapa sih. Bahkan mungkin dia tidak menyadari juga potensi dirinya apa, kelebihan dirinya apa. Karena mustahil banget Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa suatu kelebihan tuh mustahil banget. Mungkin di sini Teh Sofi kayak bagus banget dalam bidang public speaking. Hani dalam bidang komunikasi, ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, maksudnya orang lain. Iya, terus aku misalkan dalam bidang apa ya, misalkan konseling gitu. Pokoknya intinya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tapi mungkin untuk menerima kelebihan itu mudah ya, Teh. Jadi ada suatu kebahagiaan atau kesenangan tersendiri. Tapi kalau untuk menerima kekurangan ini nih, ini yang menjadi struggle gitu. Bisa nggak gitu menerima bahwa kita tuh pernah melalui hal-hal buruk itu loh gitu. Kita pernah melewati kesedihan itu. Kita juga memiliki kekurangan seperti ini. Bisa nggak kita menghandle-nya? Bisa nggak kita mengikis kekurangan-kekurangan kita itu dan menutupinya dengan kelebihan kita? Nah, seperti itu sih. Jadi ini bisa digarisbawahi kalau basicnya itu adalah mindset sih. Mindset kita harus kita jangan mengikuti stereotip yang ada di dunia gitu, yang kalau misalkan perempuan harus kayak gini ya. Kita harus ada proses itu untuk kenal diri sendiri. Dan kalau di Islam pun gitu ya, di psikologi Islam, ya ma'rifatun nafs atau mengenal diri sendiri itu kan yang tadi mengenal dirinya lalu mengenal Tuhannya. Itu salah satu konsep yang udah diajarin dalam Al-Qur'an. Selain itu kan ada husnuzon gitu. Pada orang lain husnuzon. Kemudian ada tawakal, kita berserah, kemudian syukur, dan yang paling penting adalah muhasabah sih. Karena itu kita untuk mengenal diri itu kita perlu banget muhasabah diri, yang artinya introspeksi ya. Kita menimbang-nimbang apa nih kesalahan kita, apa nih kekurangan kita, dan selanjutnya kita bisa ngambil keputusan nih selanjutnya apa gitu. Kayak gitu. Iya sih, bener sih. Jadi kayak berkesinambungan antara Al-Quran dengan psikologi gitu. Oke, betul. Al-Quran itu udah jadi tuntunan lah buat kita. Sebenarnya gini sih, Al-Quran itu adalah jawaban dari kehidupan kita. Betul. Jadi kadang apapun masalahnya tuh sebenarnya bisa, kalau kita baca Al-Quran gitu, itu kadang terjawab di situ. Aku sering banget sih ngalamin gitu. Kayak lagi insecure, terus aku baca ayat ini yang tadi barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala tuh menciptakan kita tuh pasti ada maksudnya gitu. Walaupun kita punya kekurangan, tapi sebenarnya mungkin itu adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu yang memang Allah Ta'ala sudah ciptakan lah buat kita. Dan don't compare yourself with others gitu. Jadi tidak selalu ya apa yang ditampilkan di media sosial itu adalah dirinya gitu. Bener. Kita kan nggak tahu kegagalan yang dia lalui, kesedihan yang dia lalui untuk mencapai hal itu. Betul. Karena kalau di media sosial itu kan manusia ingin terlihat yang senang-senangnya saja, yang terbaik lah, sisi terbaik dirinya yang ditampilkan di media sosial gitu. So don't compare yourself gitu. Benar. Dan jika ada teman-teman yang maksudnya yang membagi kisah sedihnya pun itu kita harus aware sih. Ya itu ini banget sih. Kalau misalkan kadang tuh circle kita mempengaruhi
rasa insecure kita. Iya. Itu Iya, bisa betul, banget. betul. Mungkin kita sebagai perempuan harus saling dukung Harus kali ya. saling dukung. Ya makanya tadi proses menerima diri itu harus dibarengi dengan dukungan sosial gitu. Betul. Betul banget. Benar sih. Ini mungkin masuk juga nih ke gimana sih Sobat Keren cara-cara agar kita tuh lebih bisa menerima diri sendiri, lebih bersyukur, lebih bisa self acceptance. Aku mau kasih tips nih, Han. Jadi mungkin yang pertama tuh kita bisa nih list apa sih kekurangan dan kelebihan kita, apa nih strength and weakness kita gitu. Misalkan aku punya kelebihan di menulis, tapi kekuranganku misalkan dalam mengendalikan emosi kayak gitu. Jadi kita tahu nih mana yang bisa kita kembangkan, mana yang bisa kita kontrol gitu. Nah terus yang kedua juga kita harus nerima setelah kita tahu kekurangan-kekurangan diri kita, atau bahkan orang lain juga menyampaikan opini atau pendapatnya kepada kita bahwa kamu tuh mungkin orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Kita harus siap menerima gitu. Karena orang yang sudah memiliki self-acceptance yang tinggi itu biasanya lebih terbuka kepada kritik dan saran gitu. Nah, terus yang kedua mengembangkan kelebihan yang sudah kita sadari gitu. Kan ada juga yang belum disadari, ada yang sudah disadari ya gitu. Nah, itu kalau cara untuk mencapai self-acceptance itu salah satunya adalah mengembangkan kelebihan atau potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi gitu. kita kayak harus tahu kalau dalam ilmu marketing tuh SWOT-nya ya, Iya, strength, betul, weakness, opportunity gitu ya. Betul. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika kita punya self-acceptance itu, ya, kita biasanya lebih realistis. Enggak semuanya itu sempurna gitu. Kalau mungkin ini quotes yang terdengar sudah lama ya, nobody's perfect gitu ya. Tapi itu ada benernya juga loh gitu. Setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu kan lebih jauh realistis ya kan. Nggak melulu orang terobsesi untuk menjadi sempurna. Aku adalah orang yang sempurna kan, kayak itu terlalu mengawang-awang dan tidak realistis gitu. Nah terus yang terakhir itu kita harus pintar-pintar milih nih Sobat Keren. Support system yang memang sehat gitu positif gitu. Jadi nggak toksik lah intinya gitu. Tidak membuat diri kita down, tidak membuat diri kita insecure kayak gitu. Dan ya tadi jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Iya, karena pencapaian dan pilihan orang pun beda-beda gitu. Dia mau menikah kapan, dia mau misalkan melanjutkan pendidikan apa enggak, dia pun mau memutuskan untuk di rumah saja, itu pun mulia banget bagi seorang perempuan gitu. Betul. Ya. Tentunya. Kan sobat-sobat keren juga banyak banget yang sudah dilewati di hidupnya gitu ya. Dan mungkin semoga bermanfaat gitu ya obrolan kita hari ini, karena self-acceptance ini adalah salah satu dari konsep diri yang sangat penting sebelum kita melanjutkan kehidupan ke depannya, agar maksudnya masalah yang dihadapi itu berjalan dengan tenang gitu. Kita udah mindfulness lah istilahnya, udah ikhlas gitu, udah pasrah gitu. Dan tadi kita kan sempat ngobrol dulu nih tadi kan di backstage kan. Aku ngobrol gitu sama Teh Sofi. Teh Sofi juga udah mulai nih kayak ditanya-tanya kapan nikah. Jadi kita yang udah nikah gitu, sebenarnya aku pribadi ngelihat Teh Sofi ya fine aja enjoy aja gitu. Aku udah punya pilihan dan planning gitu sendiri gitu, walaupun misalkan ya nothing tulus lah gitu, kita punya planning dan misalkan Allah mau ngasih waktunya kapan gitu. Dan ketika kita sudah menerima diri sendiri, itu udah jadi keputusan aku gitu. Dan ada pertanyaan betul, dan pertanyaan orang lain pun ya udah nggak ngefek kok. Kita juga udah punya ketahanan diri karena aku udah menerima diri aku sendiri gitu. Ada hal lain yang lagi aku capai gitu. Dan setiap orang tuh sedang menuju ke jalannya, ke tujuannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing. So Sobat Keren, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya bisa menyakiti hati orang lain, seperti ditanya kapan nikah, dan itu nggak hanya kapan lulus, kapan punya kerja, kapan punya anak, itu nggak akan selesai teman-teman. Dan kita tuh hidup bukan untuk lomba gitu, kayak lomba lari, siapa yang cepat, dia yang terbaik, padahal nggak gitu. Iya benar sih. Mungkin untuk closing itu kali ya, closing statement dari teman-teman. Dari siapa dulu? Bebas? Dari Bu Intan dulu. Dari aku dulu. Oke, mungkin Sobat Keren, siapapun diri kamu,
terima dengan utuh, baik itu kelebihan kamu atau kekurangan kamu. Jika memang ada kekurangan, bisa diperbaiki. Jika ada kelebihan, bisa dimaksimalkan. Gitu aja mantap. mungkin. Aku mungkin bukan closing statement ya, aku lebih ngasih tips kali ya. Boleh. Jadi ini yang sering, siapa tahu buat Sobat Keren juga berguna. Ini yang sering aku lakuin ketika aku lagi ngerasa insecure atau lagi hari ini tuh lagi dapet bad day atau apapun gitu ya. Aku selalu merenung sejenak, terus aku mikir 5 hal yang patut aku syukuri hari ini. Halnya tuh sesimpel kayak hari ini aku berangkat ke rumah gitu. Misalkan kalau kuliah ya, hari ini aku berangkat dari rumah disiapin sama mama papa, siapin makan. Kayak, wah, nggak semua orang bisa merasakan hal itu gitu. Hari ini aku masih bisa berjalan, aku masih punya kaki, atau hari ini alhamdulillah aku masih bisa sekolah atau apa. Jadi aku sering melakukan itu sih. Semoga Sobat Keren ini bisa bermanfaat ya tipsnya. Jadi karena ternyata aku pikir dulu ngelakuin hal ini tuh kayak cuman ya udahlah gitu ya untuk menyenangkan diri. Ternyata setelah kayak rutinitas biasa gitu, padahal emang itu hal-hal yang patut disyukuri. hal simpel kayak kalau terlalu berat untuk bilang 5 hal yang perlu kita syukuri, coba 3 hal aja gitu. Itu ngefek ngubah diri gitu loh, jadi Satu kayak lagi lebih nih, percaya diri. Bernafas. Betul. Ya ampun, kalau kita beli oksigen tuh mahal banget ternyata ya. Iya, bener di pandemi gini kan kayak kesehatan tuh mahal banget. Itu sih kalau dari aku. Jangan, ya kita sama-sama. Ya aku juga belajar sih dalam hal bersyukur gitu. Mungkin saran ini bisa bermanfaat lah buat Sobat Keren di rumah. Jadi nggak harus bersyukur dalam hal-hal yang besar aja. Kita dapat rezeki, dapat uang misalkan dalam nominal yang besar baru kita bersyukur. Tapi dari mulai hal-hal yang terkecil ya. Iya, hal yang terkecil. Oke, kalau dari aku sendiri gini sih. Sebagai manusia itu kita kan selain untuk menjadi khalifah di bumi ya, kita pun harus menanamkan yang namanya ketauhidan. Nah, ketauhidan ini adalah teman-teman yang perlu diingat, itu adalah nilai spiritualitas yang itu hanya rahasia kita dengan Allah. Dan istilahnya kita nggak perlu menjudge orang lain, lo kurang iman dalam hal misalkan dia down mental dan lain-lain. Enggak. Itu nilai-nilai spiritualitas itu adalah rahasia kita dengan Allah. Tapi yang harus digarisbawahi dan harus diterapkan adalah bagaimana si ketauhidan itu merefleksi kepada kehidupan kita. Kita aware sama sosial, kita aware sama makhluk lain, kita aware sama lingkungan gitu. Dan hidup juga untuk fastabiqul khairat ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan siapa yang lebih baik gitu. Gitu aja sih mungkin teman-teman ya. Masya Allah. Masya Allah ya, obrolan kita hari ini ya sangat dalam dan tentunya ada yang bisa dipetik nih. Mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi Sobat Keren semua. Mungkin sampai jumpa di episode Rupawan selanjutnya. Oke. Tapi terakhir nih jangan lupa teman-teman Sobat Keren di rumah tetap mungkin yang sudah divaksin juga tetap jaga kesehatan. Betul banget. Tetap jaga prokes juga 5M ya. Tapi jangan stres-stres ya di rumah. Iya, jangan stres. Terus jangan lupa pakai masker juga gitu. Mungkin kalau tidak penting-penting banget gak usah keluar rumah juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya itu aja. Intinya aku mau tingkatin imun dan bahagia selalu. Benar banget sih. Tetap sehat secara fisik dan mental. Oke, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode Rupawan. Perempuan berdaya, perempuan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.